Pemirsa, kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan diduga menjadi upaya pihak keluarga Sambo melawan tuduhan pembunuhan berencana dan mendapat simpati publik. Namun bukti akan menjadi materi penting untuk menguak fakta di persidangan. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan pengacara Eliezer Roni Talapesi dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat pagi Prof. Hipnu, selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi Bang Marvin, selamat pagi Mas Roni. Baik, terima kasih. Mungkin saya pertama akan ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, apa yang membuat klien Anda menyatakan siap hari ini datang secara fisik? Ya, Bang Roni, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala secara audio dan juga koneksi saat ini. Saya akan ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, Anda melihat kemarin flow persidangan, Putri banyak menyatakan tidak tahu atau ya tampaknya seperti ini ya, memberikan penolakan ataupun juga gestur lainnya. Apa yang Anda lihat, Prof. Hipnu? Ya, ini Mas Marvin, Bu Putri itu kan sebagai terdakwa, tapi juga sebagai saksi. Makanya kalau kita mendengar keterangan-keterangan yang bersifat memberatkan kepada Bu PC atas keterangannya, memberatkan itu tidak tahu, nah itu ya dijawab tidak tahu kan gitu. Tapi kalau keterangan-keterangan yang meringankan dijawab dengan lancar. Ini suatu yang sangat biasa ketika di dalam suatu persidangan itu dihadirkan seseorang yang sebagai saksi juga sebagai terdakwa. Disinilah makanya di dalam suatu pembuktian Bu PC itu seolah-olah juga akan mempersiapkan diri sebagai terdakwa, kan gitu loh. Ini yang harus kita pahami bersama. Padahal dalam teori pembuktian di dalam pasal 66 KUHP, keterangan terdakwa itu tidak dibebani suatu pembuktian. Jadi sebetulnya hanya menjelaskan keterangan-keterangan aja yang disampaikan. Karena dia sebagai saksi, saksi mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dia alami. Oleh karena itu, yang keterangan-keterangan yang memberatkan atas suatu peristiwa ini, dia menjawab mesti tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Nah, inilah yang disangkal oleh Eliezer, kan itu. Eliezer sebagai JC, karena Eliezer ini juga JC yang penuh dengan bukti, penuh dengan suatu informasi, keterangan. Nah, dalam konteks seperti inilah nanti hakim akan melihat mana saksi yang tidak relevan, mana yang saksi yang relevan. Mana keterangan yang bernilai, mana yang keterangan tidak bernilai. Inilah nanti merupakan domain hakim dalam melihat keterangan-keterangan yang disampaikan. Sebab kalau nanti memaksa-maksa nanti terjadi tidak baik, karena ini kan suatu keterangan itu apa yang dia lihat, dia dengar dengan apa yang disampaikan sesuai dengan pemikiran. Karena suatu pembuktian seorang saksi itu juga akal pikiran seorang saksi itu jadi pertimbangan. Apakah dalam tekanan, apakah dalam suatu gitu. Ya. Kita berangkat dari sana dulu. Prof. Hipnu, barusan kita sudah melihat juga datangan dari Verdi Sambo untuk langsung nantinya memasuki ruangan sebelum nantinya masuk ke persidangan di sini, Prof. Hipnu. Tapi saya akan kembali ke Bang Roni, apakah sudah bergabung bersama dengan saya? Ya, selamat pagi. Ya, Bang Roni, singkat saja mungkin saya konfirmasi, klien Anda menyatakan siap hadir secara fisik setelah sebelumnya sempat ada request untuk hadir secara virtual. Apa alasannya, Bang Roni? Iya, Mas Marvin, bahwa awalnya kami meminta supaya untuk daring, tetapi Richard Eliezer sendirilah yang meminta untuk hadir secara langsung. Nah, ini merupakan sikap yang baik, yang kami juga pun dari tim penasihat hukum melihat bahwa karena ini terkait dengan masa depannya Richard Eliezer sendiri, Baradae, sehingga dia sampaikan bahwa dia mau hadir langsung untuk menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Nah, catatan kami kemarin terkait dengan persidangan, ada beberapa keterangan PC yang tidak sesuai ya dalam persidangan, yang itu nanti akan coba hari ini juga pun Richard Eliezer menyampaikannya. Kami mencatat bahwa ada 3 hal yang janggal ya, contohnya pertama terkait dengan lantai 3 di mana ada lemari senjata, di mana saudara PC menyampaikan bahwa orang atau ajudan ART tidak ini untuk lantai 3 di kamar itu adalah ruangan private, tanpa persetujuan tidak bisa naik ke atas. Nah, terus
siapa yang memerintahkan saudara Richard Eliezer untuk menaruh senjata tersebut di lemari senjata? Ini kan jadi pertanyaan, karena menurut keterangan klien kami, di senjata stayer disimpan di lemari senjata itu atas perintah dari saudara PC. Nah, karena tidak mungkin klien kami ini berani untuk ke lantai 3, dan itu sesuai dengan pernyataan PC, tetapi PC membantah bahwa dia memerintahkan. Itu pertama. Dan yang kedua, catatan kami terkait dengan saudara PC menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui siapa saja dalam satu mobil. Padahal perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu kan jauh. Kemudian dari Magelang ada percakapan dengan klien kami sesuai dengan fakta persidangan bahwa terkait di mana lokasi untuk melakukan swab. Nah, awalnya saudara PC menyampaikan di Rumah Bangka, kemudian merubah ke Rumah Saguling. Nah, ini kan dibantah oleh... Tahan dulu, Bang Roni. Kita akan jeda dulu, kita lanjutkan poin ketiga, dan sekaligus juga nanti pertanyaan saya usai jeda adalah terkait dengan kemarin Eliezer sempat memberikan screen cap gitu ke depan ruang sidang untuk nantinya di-printkan. Itu mengenai apa? Nanti saya akan konfirmasi juga hal itu, tapi tahan dulu Bang Roni dan juga Prof. Ibnu, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, masih bergabung bersama dengan Prof. Ibnu dan juga Bang Roni. Bang Roni, mungkin saya akan kepada Anda terlebih dahulu ya, supaya Anda juga bisa mempersiapkan untuk nantinya persidangan. Mungkin lanjut singkat poin ketiga dari keterangan dari Putri kemarin yang menurut Anda janggal. Ya, keterangan yang janggal itu kan dia bilang bahwa dia tidak mengetahui siapa dalam mobil dari Magelang sampai Jakarta, terus kemudian dari Rumah Saguling ke Duren 3. Terus dia sampaikan bahwa dia tidak pernah mengajukan diri sebagai terlindung korban di LPSK, padahal faktanya adalah dia pernah mengajukan diri sebagai terlindung korban di LPSK. Itu yang menjadi catatan kami ya, jadi janggal gitu. Gitu Mas Fadil. Oke, terkait dengan foto kemarin yang diberikan kepada majelis hakim kemarin ditunjukkan dan ingin di-print pada hari ini, itu foto apa itu, Bang Roni? Jadi posisinya adalah pada tanggal 10 jam setengah 12 malam, saudara FS dan saudara PC memanggil Ricky, RR, KM, dan RE ya, klien kami. Nah, di situ kan sudah terungkap di persidangan bahwa ada dijanjikan sejumlah uang dan mengganti handphone. Nah, klien saya waktu itu dia sempat memfoto meja. Di dalam foto tersebut ada tergambar tangan dan tergambar kaki ya. Nah, di dalam tergambar tangan itu ada gelang. Nah, gelang itu sempat kami tanyakan kepada saudara PC ya, karena sangat identik gelang tersebut dengan gelang yang dipakai oleh saudara PC yang di sebelah kanan. Nanti kita lihat aja di persidangan, kalau gelang itu tidak dipakai lagi berarti dia menghindar ya. Nah, itu jadi kita tunjukkan ke majelis hakim membuktikan bahwa tanggal 10 ada saudara PC di lantai 2 bersama saudara FS ya. Seperti itu Mas Fadil. Bang Roni, sebelum Anda meninggalkan ruangan kali ini, pertanyaan saya ada dua. Pertama mengenai konfirmasi bahwa Putri tidak tahu menahu soal pemberian itu, handphone dan juga ungkapan terima kasih. Dan kedua adalah mengenai kemarin pada waktu Putri ditanya terkait dengan apakah dia dipaksa atau tidak membuat laporan. Dan dia mengatakan dia dipaksa untuk membuat laporan pelecehan. Bang Roni. Iya, kami melihat bahwa terkait dengan pemberian uang, janji uang dan handphone itu kan sudah fakta persidangan, KM dan RS sudah sampaikan ya. Tapi kami bantah terkait dengan terima kasih, tidak ada terima kasih. Karena itu sepihak dari saudara PC dan FS. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan laporan yang terkesan bahwa ini karena dipaksa oleh suaminya, menurut kami dia secara sadar ya, jadi tidak bisa disampaikan bahwa itu hanya sebagai paksaan ya, karena ada proses pemeriksaan, ada Polres Jakarta Selatan datang, ada Propam datang, jadi ya kita lihat ya bahwa itu secara sadar. Tapi kembali lagi nanti pasti majelis hakim melihat ininya. Oke, saya cabut dulu ya. Baik, Bang Roni Talapesi, terima kasih sudah bergabung. Kita akan nantikan juga bagaimana perjalanan sidang nanti. Terima kasih. Prof. Ibnu, baik, saya akan kembali kepada Anda terkait juga dengan pernyataan dari Bang Roni tadi dan juga pernyataan dari Putri kemarin, Prof. Ibnu. Sepertinya di sini banyak sekali kemudian Putri berusaha untuk membela diri di sini. Apakah ini adalah upaya juga untuk meringankan dari hukuman tentu yang bisa menjerat dari Putri? Ini Mas Marvin, makanya kita harus melihat posisi Bu PC itu sebagai saksi, juga sebagai terdakwa.
sebagai saksi karena ini terdakwanya adalah juga suaminya dan juga Bu PC yang bersangkutan, maka keterangan-keterangan yang memberatkan dia berusaha tidak tahu. Itu sudah pasti. Makanya di dalam pasal 184 itu namanya keterangan terdakwa itu keterangan terdakwa. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Beda kalau dulu HIR itu adalah pengakuan. Disinilah Mas Marvin, makanya kejelasan ini suatu keterangan-keterangan itu nanti bernilai atau tidak bernilai. Kan itu. Seperti tadi sampaikan oleh Bang Roni, kaitannya cincin, kaitannya gelang dan sebagainya. Apalagi kemarin kaitannya Baradae, mengetahui jelas keadaan di dalam ruang pada saat adanya eksekusi. Itu saya kira tidak terbantahkan. Karena memang sejak awal sidang ini ada sesuatu yang hilang, yaitu adalah CCTV dalam rumah yang rusak. Yang sampai sekarang memang belum jelas. CCTV yang ada baru CCTV data sekunder, artinya di luar rumah. Tapi kan saksi jelas kan itulah. Oleh karena itu keterangan-keterangan yang disampaikan sekarang ini harus jeli, mana yang memberatkan, mana yang meringankan. Karena hari ini terkait dengan FS dan kemarin Bu PC, ini saya kira merupakan saksi sentral terjadinya suatu peristiwa pidana yaitu pembunuhan berencana. Saksi sentral di sini. Oke, Prof. Hipnu, tahan dulu Prof. Hipnu, karena kita menuju informasi bahwa kemarin Richard Eliezer maupun Ferdy Sambo sama-sama memberi versi terkait skenario pembunuhan Yosua. Dalam sidang 30 November, kita ingat Eliezer menyebutkan Ferdy Sambo berulang kali menyampaikan rentetan skenario untuk menembak Yosua. Ferdy Sambo bahkan berupaya untuk terus meyakinkan Eliezer bahwa tindakan yang dilakukannya adalah untuk membela sang atasan. Tapi pada sidang 7 November saat Ferdy Sambo menjadi saksi Yosua, Ferdy Sambo justru berusaha meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak menyusun skenario penembakan. Sambo hanya meminta ajudannya menembak jika Yosua melawan. Ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis ya mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget ya mulia. Kaget, takut juga yang mulia karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan nanti kamu yang tembak Yosua karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, nggak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar bagaimana, ibu bersama gimana coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Senpi kamu mana? Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini ya. Siap, ada Bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah, saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang siap Bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru dia saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya. Sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya?
saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan, yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu, Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak. Oke, Prof. Hipnu, itu nih yang juga akan kita dengarkan bersama pada hari ini ya, kira-kira perkembangan pernyataan itu. Tapi dari selisih tentunya pernyataan dari Eliezer dan juga Ferdy Sambo, apakah kiranya hakim sudah bisa membaca skenario yang tengah dibangun atau dikembangkan oleh Sambo? Prof. Hipnu. Ya, ini Mas Marvin. Pertama, dari keterangan Pak FS tadi, masalah hajar dan tembak terjawab sendiri oleh FS. Siap tembak nggak? Mampu menembak nggak? Selesai kan? Kemarin kan debatnya kan antara hajar dan tembak. Tadi kan menyampaikan, siap tembak nggak? Kalau saya menembak, saya nggak melindungi. Tapi kalau R atau E menembak, saya bisa melindungi. Kan tembak perintahnya. Nah, itu sudah clear. Artinya perdebatan hajar dan tembak sudah terjawab sendiri secara secara otomatis dari Pak FS sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan perencanaan untuk melakukan, itu sudah ada perencanaan yang terjadi. Siapa yang menembak? R tidak berani. Kemudian akhirnya E dipanggil terkait dengan pertanggungjawaban. Kalau nanti E yang menembak, saya bertanggung jawab. Tapi kalau saya menembak, tidak ada yang melindungi kau. Kan begitu. Nah, di situ sudah bagian perencanaan. Jadi saya kira konstruksi dari pembunuhan berencana sudah clear, Mas Boy. Cuman yang belum clear adalah pelecehan seksualnya. Kan itu. Sejak kemarin dan sejak kita dengar dari beberapa media kemarin tertutup, juga belum merumuskan adanya suatu pelecehan. Apalagi yang disampaikan Pak FS adalah perkosaan. Itu suatu yang berbeda sekali. Kalau perkosaan itu ada penetrasi, tapi kalau pelecehan tidak ada penetrasi. Pembuktiannya sulit perkosaan ketimbang pelecehan. Kan gitu. Itu Mas Alvin, ini yang saya kan melihatnya semakin mengkerucut dari persidangan yang seperti ini. Oke, kemarin pun kalau seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bang Roni sebelumnya begitu ya, Prof. Hipnu juga mungkin tadi sudah mendengar juga ada keterangan dari PC kemarin yang menyatakan dan ditanya bahwa apakah saudara saksi dipaksa untuk membuat laporan itu. Nah, apakah itu juga akan kita lihat juga dan akan dibahas di follow up dalam persidangan kali ini kalau menurut Prof. Hipnu? Ya, kalau itu saya kira sudah tidak begitu menjadikan fokus ya. Karena masalah pembuatan laporan, kan kemarin sudah lihat bahwa masing-masing ajudan itu sudah dipersiapkan BAP-nya. Artinya berarti lapornya sudah dibuatkan. Siapa? Mungkin di antara yang terkait terdakwa obstruction of justice. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tadi terhadap pengajuan LPSK. Mungkin juga bagi tokoh-tokoh yang loyal bagi Pak FS sudah mempersiapkan. Ini loh, kita persiapkan formulir pengajuan terhadap GC pada LPSK. Tapi ternyata kan Bu PC nggak tahu, tapi sudah dipersiapkan. Disinilah saya kira skenario yang muncul dari para terdakwa obstruction of justice yang kemarin juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa, baik BAP, baik laporan terhadap LPSK maupun laporan-laporan yang lain. Jadi makanya kalau ditanya Bu PC nggak ngerti, tapi sudah dipersiapkan oleh tanda petik loyalis Pak FSC. Gitu.
Nah, kita akan coba dengarkan bersama nanti Prof. Hipnu Nugroho apakah akan mengkerucut sampai kita benar-benar melihat kasus ini lebih terang atau jangan-jangan ada akar baru, bercabang baru lagi di sini. Terima kasih pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Pak Hipnu, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi.